Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Pada siang ini saya akan mereviewkan mata kuliah gizi kerja. Yang pertama itu tentang judul konsep dan landasan hukum gizi kerja. Ini saya akan mereview mata kuliah dan gizi kerja. Definisi gizi kerja. Gizi kerja adalah nutrisi atau zat makanan yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan jenis pekerjaannya, dengan tujuan untuk meningkatkan daya kerja dan kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya dengan tingkat gizi seseorang. Nah, berarti ini definisinya apa? Supaya tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan pekerjaannya. Tujuannya apa? Untuk meningkat daya kerja dan kesehatan. Yang kedua, gizi baik meningkat kapasitas kerja dan kesehatan fisik bekerja sehga produktivitas meningkat. Gizi itu meningkatkan kapasitas kerja dan kesehatan fisik kerja sehingga produktivitas kerja meningkat. Itu yang disebut dengan definisi kerja. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, memelihara dan menjaga kesehatan, pemeliharaan tubuh. Yang kedua, memperbaiki sel kerusakan dan jaringan pertumbuhan tubuh. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas kerja. Ini tujuannya melihara dan menjaga kesehatan. Jadi tujuan gizi bagi pekerja itu untuk menjaga kesehatan, memelihara tubuh, dan juga memperbaiki kerusakan sel dan jaringan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Itu tujuan dari gizi kerja. Next. Landasan hukum gizi kerja. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kondisi fisik tenaga kerja. Setelah bekerja terus-menerus selama 4 jam, harus diberikan istirahat. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 itu selama bekerja 4 jam, nah, jadi harus diberikan istirahat. Jadi selama 4 jam itu pekerja itu harus diberikan istirahat. Sesuai dengan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Men 1989 tentang izin penyimpangan waktu kerja, bahwa perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja 9 jam per hari wajib menyediakan makan dan minum 1.400 kalori. Nah, jadi kalau pekerja tenaga kerja sampai 9 jam per hari, jadi mereka tuh wajib menyediakan makan dan minum sebanyak 1.400 kalori. Nah, sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 68 Men 1989 tentang izin penyimpangan waktu kerja. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yaitu karyawan yang bekerja memiliki kewajiban memenuhi waktu kerja kurang lebih 8-10 jam per hari. Nah, jadi menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan itu, karyawan itu ataupun pekerja itu kewajibannya memenuhi waktu kerja kurang lebih 8-10 jam per harinya. Yang kedua, Depkes RI 2000, yaitu perusahaan harus senantiasa berupaya untuk meningkatkan efisien dan produktivitas tenaga kerja secara optimal. Yaitu dengan apa? Dengan cara menyediakan asupan makanan 40% dari kebutuhan energi tenaga kerja per hari. Ini untuk perusahaan sesuai dengan Depkes RI 2000 tahun 2000. Jadi ini
meningkatkan efisien dan kualitas kerja secara optimal, jadi perusahaan itu dengan cara apa? Menyediakanlah asupan makanan berprotein dan kebutuhan energi tenaga kerja per hari untuk bekerjanya. Berikutnya, syarat-syarat penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Peraturan perundangan terkait gizi kerja dan penyelenggaraan makanan bagi tenaga kerja. Yang A, Peraturan Menteri Perubahan Nomor 7 Tahun 1998 tentang syarat kesehatan, kebersihan serta penerangan dalam tempat kerja. Jadi nomor Menteri Perubahan Nomor 7 Tahun 1998 itu tentang kesehatan dan kebersihan kerja, penerangan dalam tempat kerja. Nah, jadi di tempat kerja itu diwajibkan penerangan, sesuai dengan penerangan, terus kesehatan juga, kebersihan. Tempat kerja itu wajib sesuai dengan Peraturan Menteri Perubahan Nomor 7 Tahun 1998. Yang B, Permenkes Nomor 43 1982 tentang pelayanan kesehatan kerja. Di pelayanan kesehatan juga kerja juga perlu sesuai dengan 1998 Permenkes. Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor SE 1 1979 tentang pengadaan kantin dan ruang makan. Di tempat kerja itu harus ada kantin juga dan ruang makan juga. Surat Edaran Direktur Jenderal Binawan Nomor SE 86 BW 1989 tentang perusahaan catering yang pengelolaan makanan bagi tenaga kerja. Itu ini tentang perusahaan yang cateringnya tentang pengelolaan makanan bagi tenaga kerja sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Binawan nomor 86 BW 1989. Next. Mengapa gizi kerja penting? Yang pertama, kualitas fisik manusia. Rata-rata pekerja adalah 8 sampai 10 jam per hari atau 40 jam per minggu. Setelah 3 sampai 4 jam bekerja, daya kerja menurun sehingga perlu makanan tambahan. Nah, mengapa gizi kerja itu perlu pentingnya? Karena setiap 3 sampai 4 jam bekerja, daya kerja itu menurun. Nah, sehingga tuh pekerja itu perlu makanan tambahan. Yang kedua, pentingnya sarapan pagi bagi pekerja untuk konsentrasi, satu gizi, dan lain-lainnya. Nah, jadi sebelum bekerja itu pentingnya juga sarapan pagi bekerja. Sehingga pekerja itu konsentrasi dalam melakukan pekerjaannya. Yang ketiga, akibat kerja tubuh menjadi lelah sehingga perlu istirahat dan masukkan energi. Nah, dapat mengganggu kesehatan dan kualitas kerja. Jadi, mengapa gizi kerja penting itu? Karena kita bekerja itu menuntut dalam bekerja. Next, akibat kurang gizi pada pekerja, kesehatan kerja menurun. Yang B, mudah terserang penyakit. Yang C, kurangnya motivasi, bersemangat, reaksi lamban atau apatis. Yang D, prestasi menurun dan kualitas kerja berkurang. Yang E, peran gizi untuk fisik, mental, dan intelektual. Nah, jadi kesehatan kerja menurun. Jadi akibat kurangnya gizi pada pekerja itu kesehatan kerja menurun. Sehingga ketika kesehatan kerja menurun, nah, seranglah penyakit. Nah, sehingga dengan penyakit itu kurangnya motivasi atau pekerjanya pun melambat melakukan pekerjaannya. Dan kedua, konsentrasi menurun. Nah, dan putus kerja berkurang. Kondisi untuk fisik. Perkembangan penyelenggaraan makanan di lembaga banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek. Yang pertama, aspek apa? Tradisi. Yang kedua, sosial daya masyarakat. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang keempat, kemajuan di bidang sosial ekonomi. Itulah perkembangan penyelenggaraan makan di lembaga banyak dipengaruhi oleh aspek-aspek, sama aspek tradisi, sosial budaya masyarakat, kemajuan teknologi, kemajuan di bidang sosial ekonomi. Masalah dalam penerapan gizi kerja. Masalah dalam penerapan gizi kerja.
Yang pertama, kebijakan manajemen. Nah, jadi penerapan itu tergantung dengan kebijakan manajemen. Nah, masalahnya apa? Yang kedua itu pengetahuan pengelola makanan di pengesahan tentang gizi kerja dan hasil kerja. Apakah uh, dapat penyedia makanan itu ataupun karyawan yang penyedia makanan itu, apakah dia tahu pengolah makanan yang tepat berusaha tentang gizi kerja. Nah, harus adanya itulah dalam masalah dalam penerapan gizi kerja, higien atau sanitasi makanan. Nah, belum higien dan sanitasi makanan, apakah makanan itu tidak terkontaminasi atau apakah makanan itu terkontaminasi, apakah makanan itu higien atau tidak, apakah itu tempat penyedia makanannya atau gimana. Itu adalah terjadilah masalah dalam penerapan gizi kerja. Yang ketiga itu partisipasi tenaga kerja dalam pengawasan. Nah, jadi kita bisa berikutnya, kita bisa lihat lagi, kebutuhan gizi kerja dipengaruhi. Yang pertama, ukuran tubuh, berat badan, dan tinggi badan. Kebutuhan dasar, usia, jenis kelamin, dan kesehatan sehari-hari, banyaknya dan lamanya otot bekerja, kondisi tubuh tertentu, hamil, istri, sembuh, sakit, kronis, dan lain-lain, atau lingkungan kerja. Nah, kebutuhan gizi kerja dipengaruhi apa? Bisa juga ukuran tubuh, badannya, apakah dia obesitas gimana kan, atau usia juga, atau jenis kelamin, atau kesehatan sehari, misalnya banyaknya dan lamanya otot bekerja. Nah, kebutuhan gizi kerja dipengaruhi. Dan keduanya kondisi tubuh tertentu, misalnya apakah seorang karyawannya atau menyusui, atau sakit, atau sakit kronis dan lainnya, ataupun lingkungan kerja. Pelaksanaan pemenuhan gizi kerja gizi industri. Sasarannya di pabrik, perusahaan, ataupun perkantoran. Tujuannya apa? Menyediakan makanan bagi tenaga kerja ini untuk mencapai tingkat kesehatan dan stamina tenaga kerja yang sebaik-baiknya agar dapat diciptakan suasana kerja yang memungkinkan, tercapainya produktivitas kerja yang maksimal. Nah, tujuannya itu pelaksanaan pemenuhan gizi itu berarti untuk meningkatkan kesehatan pekerja, terus stamina tenaga kerja itu sebaik-baiknya biar terjaga itu, terus sehingga apa, tercapailah suasana kerja yang memungkinkan dan tercapainya produktivitas kerja yang maksimal. Itu yang dimaksud dengan pelaksanaan pemenuhan gizi industri. Pengolahan gizi di tempat kerja, pengolahannya orang atau serikat buruh bersama perusahaan, dan juga orang atau pemiliki sendiri secara pemenuh. Mereka di bawahnya lagi dikontrakkan dengan pemborong makanan. Karakter pelaksanaan gizi, kita bisa lihat di sini karakter pelaksanaan gizi. Standar makanan yang disediakan diperhitungkan sesuai dengan beban kerja dan lama pekerjaan, serta pertimbangan situasi kerja. Yang B, frekuensi makanan berkisar 6-6 kali. 1-6 kali, yaitu 1-3 kali makanan lengkap, dan selebihnya itu makanan atau minuman ringan. Yang C itu waktu makan pada umumnya seperti waktu makan di rumah, terutama makan siang atau makan sore. Terutama itu makan siang atau makan sore sesuai dengan ya biasa kita makan di rumah lah kan. Yang D, pada saat pabrik tidak berproduksi, yaitu pada hari libur, maka pemberian makan ditiadakan atau diganti bahan lainnya. Itu karakter pelaksanaan gizi. Next, lihat pelaksanaan dasar program gizi kerja. Pelaksanaan apa saja? Yang pertama, diperlukannya tenaga khusus yang mengelola makanan serta melayani makan di ruang makan. Nah, harus ada tenaga khusus. Tenaga khusus itu tenaga yang khusus pelayanan gizi atau karyawan yang khusus
melayani gizi pengolah makanan, melayani makan di ruang perusahaan. Yang kedua, jumlah yang harus dilayani harusnya tetap atau sedikit sekali perubahan untuk tamu terpisah. Yang ketiga, macam hidangan sederhana, tidak banyak variasi, dan disajikan menurut kemampuan perusahaan tanpa pengabaian kebutuhan klien. Yang keempat, pelayanan dapat dilakukan dengan berbagai cara dan paling banyak dilakukan adalah menggunakan tiket makanan yang berharga. Sayangnya, itu pelaksanaan dasar program gizi kerja. Next, klasifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan. Yang pertama, ringan. Penggunaan energi 3-5 kali per menit. Nah, yang kedua, melakukan pekerjaan sambil duduk. Itu yang ringan. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan kegiatan atau jenis pekerjaannya. Yang kedua, yang sedang. Penggunaan energi 5-7 kali atau per menit. Yang berikutnya, pekerjaan rutin sambil berdiri dan kadang-kadang berjalan. Nah, yang berat itu bagaimana? Penggunaan energi lebih dari 7 kali atau per menit. Pekerjaan rutin mengangkat dan membawa ban. Kualifikasi tenaga kerja berdasarkan jenis kegiatan. Ya, next. Gizi kerja di perusahaan dapat ditingkatkan dengan gizi perusahaan itu, pekerja di perusahaan itu dapat bisa ditingkatkan dengan cara apa? Yang pertama, pendidikan gizi. Nah, pendidikan gizi itu harus pengetahuan pemberian gizi kepada pekerja. Yang kedua, pengadaan uang makanan dan kantin. Nah, pengadaan uang makanan jika misalnya di tempat kerja tidak ada tersedianya makanan, sehingga kerja itu bisa makan atau beli makanan di luar, atau harus ada juga kantin di tempat kerja itu. Yang ketiga, penilaian dan perbaikan status gizi, serta pemberian paket preparat gizi bagi pekerja atau keluarga, yaitu pemberian kapsul vitamin A dosis tinggi, pemberian tabel FE, pemberian obat kencing. Inilah yang dimaksud dengan gizi kerja di perusahaan dapat ditingkatkan dengan cara sebagai pendidikan gizi, pengadaan uang makanan dan kantin, penilaian dan perbaikan serta pemberian paket preparat gizi bagi pekerja. Biasa juga pekerja itu kita bisa memperbaiki gizinya, terus gizinya dengan cara apa, gimana caranya? Ketika kapsul vitamin A, dan tinggi, pemberian tabel FE, pemberian obat kencing. Nah, sekian dari review tentang materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan selamat